Dan bagaimana suasana terkini dan diskon apa saja yang menarik dalam gelaran Jakarta Fair 2026? Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di sana. Selamat malam Irin. Jadi bagaimana keseruan pada minggu kedua kali ini? Selamat malam Bram, maaf sekali saya tidak bisa mendengar suara Anda karena di samping saya ada alunan musik dangdut Melayu seperti itu. Kalau bisa Anda dengar ya lagunya Jangan-Jangan ya memang bikin kita goyang karena sebentar lagi sekitar pukul 10 malam area PRJ ini akan segera ditutup. Jadi ini memang waktu yang tepat untuk menghabiskan rasa lelah setelah seharian keliling di PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Saya ada di booth yang kalau bisa saya bilang ya, ini adalah satu-satunya booth yang isinya anak-anak dan sangat antusias. Tidak cuma orang tuanya, tapi anak-anaknya antusias mau jadi pemadam kebakaran nih. Walaupun cuma ada 2 petugas pemadam kebakaran yang ada di booth sini, booth pemadam kebakaran milik Pemprov DKI Jakarta, ini menyediakan wahana yang menarik minat anak-anak. Walaupun wahananya hanya bergantung ya, di tali gantung gitu, tapi dari semua umur. Ini kayak ini adik kecil ini. Bisa nggak ya kita wawancara adik kecil ini? Saya izin wawancara boleh? Boleh ya, saya udah izin bapaknya. Halo adik kecil, namanya siapa? Namanya siapa? Pabrikit. Siapa? Pabrik. Alea, kamu mau jadi pemadam kebakaran? Iya. Masih kecil. Bapak ini usianya berapa anaknya Pak? 3 tahun, dia minta sendiri. Karena ngelihat teman-teman. Dan dia suka naik-naik juga. Oh, jadi ini mah untuk ini ya, untuk supaya anaknya merasakan naik-naik dengan cara yang aman ya. Cara yang benar dan safety. Nah, ini sudah berapa kali datang ke PRJ ini Pak? PRJ ini baru pertama kali. Asalnya Bapak, maaf, namanya siapa? Namanya Sigit dari Bekasi. Dari Bekasi. Jauh-jauh ke sini ke PRJ. Ke PRJ. Udah belanja apa aja? Makan aja sih palingan. Makan aja. Iya. Terus terakhir ke sini ya? Belum, nanti mau ke elektronik. Oh, ke elektronik lah, sembari anak-anaknya ini bersiap untuk dinaikkan atau digantung. Ini kayaknya antri-antri. Yang antri ibu-ibu atau anak-anaknya nih? Anak-anaknya. Siapa yang mau jadi pemadam kebakaran? Ini kayaknya ini. Saya mau wawancara dulu dong. Sini, ayo. Sini. Pakai topi pemadam kebakaran. Kamu namanya siapa, Adek? Sini. Kamu namanya siapa? Alfat ini mau jadi pemadam kebakaran? Boleh. Boleh. Seberapa tahu kamu soal pemadam kebakaran? 83%. 83%. Tugasnya dia apa? Tugasnya petugas pemadam kebakaran apa? Bantuin kalau ada hewan nyangkut. Ada kebakaran. Oke, bantuin hewan nyangkut sama kebakaran ya. Itu makanya kamu jadi pemadam ya. Tapi kalau mau naik ini antri ya. Takut nggak? Enggak. Excited. Udah bisa manjat. Udah bisa manjat. Kamu manjat apa aja? Dikit. Manjat genteng. Dikit Zania. Oh, dikit saja. Di wahana permainan ya. Berarti kamu antri dulu ya. Nah, itu dia. Nah, sambil kita melihat ini nanti saya wawancara petugas pemadam kebakarannya, tapi seperti ini. Usia 3 tahun loh, Bram. Berani sekali adiknya ini. Tidak ada rasa takut sama sekali dan memang kalau saya sekali lagi, Bram, banyak sekali hiburan-hiburan yang ada di PRJ ini. Selain di wahana pemadam kebakaran, nah. Wah, kebesaran topinya. Tapi dia berani loh. Oke. Kitanya heboh sendiri ya. Oh, 3 tahun berani. Bram 3 tahun berani nggak manjat-manjat seperti ini? Oke. Nah, karena diamankan gini saya mau memanggil Mas Reza sebagai petugas. Mas Reza, selamat malam. Capek nggak ngangkut-ngangkut anak-anak? Kalau untuk nyenengin masyarakat sih capeknya nggak berasa. Iya, nggak berasa. Yang penting semuanya senang di sini. Oke, tadi ada anak kecil bilang petugasnya pemadam kebakaran itu nolongin hewan yang nyangkut. Itu gimana tuh? Jadi hewan yang nyangkut, jadi pemadam kebakaran itu nolongin hewan yang nyangkut. Jadi image-nya menolong hewan ya? Sebenarnya nggak cuma nolongin hewan juga kan, nolongin masyarakat yang dalam keadaan darurat maupun tidak darurat. Untuk hewan yang keadaan darurat juga kita evakuasi. Jadi tergantung pengaduan dari masyarakat. Kalau emang pemadam bisa membantu, kita bantu gitu.
Informasi apa yang Mas harapkan bisa diperoleh masyarakat dengan booth di PRJ ini? Kalau di booth PRJ ini, informasi yang bisa didapat dari masyarakat sebenarnya nggak cuma di wahana ini ya. Sebenarnya kita di sini juga ingin mengenalkan apar lebih detail lagi dengan dari tata cara penggunaan dan jenis-jenis aparnya dan jenis apar itu yang khusus untuk yang jenis-jenisnya kan ada dari yang kita untuk madamin bahan bakar kayak kayu, api, itu ada jenisnya lagi, ada yang dari minyak, listrik, itu beda-beda jenisnya. Sebenarnya kita mau mengedukasi itu. Jadi dalam keadaan darurat di rumah yang biasanya lebih sering terbakar, bisa kita tangani? Bisa kita pahami nanti, jadi kita sudah bisa melakukan pencegahan api tahap awal. Walaupun tanpa manggil pemadam, mudah-mudahan itu bisa tercapai di masyarakat sebenarnya. Jadi tujuan booth-nya ini adalah untuk memberikan informasi. Iya. Dan juga supaya pemadam tidak dikenal sebagai penolong hewan aja. Iya, begitu kurang lebihnya. Terima kasih ya Mas Reza. Selamat bertugas, ini antriannya banyak sekali itu Bram. Jadi pemadam kebakaran sekali lagi tidak cuma membantu memadamkan kebakaran atau menolong hewan-hewan seperti yang tadi, tapi juga bisa memberikan edukasi karena kalau kita bisa bilang ya di booth ini juga banyak sekali perlengkapan-perlengkapan memadamkan api atau mencegah terjadinya kebakaran yang biasanya sering terjadi di rumah dari hal-hal kecil, dari dapur, dari korsleting listrik, atau dari pembakaran nyamuk. Seperti itu, Bram. Jadi ditunggu ya di PRJ. Baik, jadi ini belajar sambil bermain ya untuk anak-anak. Terima kasih atas laporan Anda, Irin Wardani melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Selamat kembali bertugas.